dulu saya pernah kayak gini. Saya ndak dapat sama sekali, udah nggak bisa nahan. Akhirnya saya, maaf, ini saya apa? Ini motor saya udah kegadi loh. Motor Saya udah punya, gede, minjam motor. motor bapak, adik-adik saya. Nggak dikasih kan? Takut dia diganti. Oke. Akhirnya itu saya tusuk semua motornya, saking kesel kan. Ada aja pokoknya akalnya tuh. Oh, berarti waktu beli di rumah sakit dulu 2 bulan tuh make juga. Oke. Saya lihat ada helm mau ke tempat teman. Kemudian saya ambil, saya nggak tahu kalau di atas itu ada orang gitu loh. Oh. Jadi dia teriak keras sekali, maling gitu. Maling gitu. Saya kan kaget. Nah, ketika datang yang punya helm, maling. Langsung semua mukul. Wih, dikeroyok. Iya. Kan gitu. Gila. Dalam udah kondisi habis dikeroyok itu Iya. masih lagi. Iya. Fuck. Gila. Saya cari saya terakhir kurang lagi satu helm. Ini di Jalan Pelawa tempatnya. Udah dikejar massa di timur tuh. Wih. Udah dia lari sendiri gini. Seret. Kan dapat dia setelah meklit gitu kan. Udah gitu langsung naik dia, langsung saya jalan, saya keluar ada orang-orang klandis tuh kan. Karena kan ribut kan gitu. Udah gitu Cari duitnya dengan curi helm aja dulu beli ya. dan Selain yang itu? lain pernah jamret juga. Jamret pernah? Di mana beli? Di Polsek pun saya bisa pakai. Oh ya? Iya. Makanya saya dulu sempat bilang kok apotek juga kayak bandar gitu loh. Orang-orang dari Jawa banyak sekali datang ke sini hanya untuk cari obat. Ke Bali hanya Ke untuk Bali nyari hanya obat itu. Iya, ke Bali. Berarti di Jawa tidak ada, di Bali Nggak bisa. Wih, berarti apotek di Bali banyak yang nakal berarti ya. Mungkin seperti itu ya. Dia belinya nggak main-main. Satu kali beli itu bisa 2 pak langsung. Wih. Bawa ke Jawa. Dengar kayak gini, misalkan nih dari Aceh turun nih satu poso, satu truk ganja gitu. Kemudian ketangkep nih di mana misalkan di Sumatera mana misalkan ketangkep, heboh beritanya kan, heboh. Lagi 5 truk lolos. Jadi di sana itu katanya hampir misalkan nih ada 40 siswa itu Di satu kelas itu? hampir setengahnya itu bisa make gitu. Namanya anak SMA kan uangnya terbatas. Betul. Kayak gitu. Jadi itu saya tanyakan, di mana kamu dapat uang sampai kamu, soalnya dia sudah di tahap kecanduan. Betul. Kalau kecanduan artinya dia udah setiap hari make gitu. Saya juga nggak tahu kenapa idenya datang dari mana, temennya yang dijual. Temennya yang dijual? Temennya yang cewek. cowok ini menjual temennya ceweknya yang cewek. Jadi tugas mereka bagi tugas. Oh, itu masih SMA ya? Masih SMA. Kelas 2. Wish. Dan itu katanya dia dari SMP. Bayangin. Wah! Dari SMP. Dari SMP kayak gitu? Iya. Gila. Dan oknum yang bayar itu juga bukan orang biasa. Bukan orang-orang biasa. Iya. Berarti kebanyakan pejabat. Weh, pejabat. Pejabat apa ya katanya? DPR gitu. Oknum-oknum DPR. Sampai bupati enggak katanya? Enggak tahu saya. Pejabat lah istilahnya gitu ya. Ya. Keleh. Berapa katanya beli? Dibayar dia? Dijual temannya itu? Paling satu kali kecil itu dia. Om Swastiastu. Apa kabar? Bli Brooklyn. Astengkara baik. Ya, nama lengkapnya Bli Iwayan Agus Arta Mudita. Ini. Betul. Ini dia ngundang Bli Brooklyn ini karena baru-baru ini ada berita BNN Indonesia itu melakukan penyergapan operasi terhadap 2 ton sabu itu yang akan siap diedarkan di Indonesia dengan nilai 5 triliun gitu. Wow. Wih, gila itu beli. Uang yang Nah banyak. ini dan Tiang juga berarti kan permintaan terhadap narkoba itu masih besar dengan Sangat sudah besar, ya. sangat besar beli ya.
Nah, kemudian di tempat-tempat hiburan juga berdasarkan info yang Tiang dapat dari orang-orang lapangan, teman-teman Tiang yang suka ke klub gitulah. Jadi ada di Bali ini beberapa klub yang masih menjual narkoba juga begitu. Jadi kan Tiang ngundang Bli selaku Bli mantan pecandu berat gitu. Ini Bli Brooklyn ini teman-teman mantan pecandu berat dulu nih. Sekarang beliau bisa lepas dari itu gitu kan. Mungkin dia akan minta Bli share lagi pengalaman Bli bagaimana awal mula jadi pecandu, kemudian pasti sukanya tidak ada, pasti duka-duka itu apa aja biar yang belum make atau mau penasaran make itu bohong ya gitu loh. Oke, siap. Kadeana pangsing jalan kan gitu padahal kan. Betul. Oke Bli, silakan Bli. Ini awal mula Bli pidan bahasa gado-gado kan. Pidan awal mula Bli Brooklyn jadi mengenal narkoba itu gimana itu Bli? Ya, silakan Bli. Jadi dulu sebenarnya Tiang dari SMP ya. SMP. Oke. Seperti kebanyakan, jadi awalnya nih Tiang ke coba-coba kan, karena lingkungan sebenarnya nih Jadi awalnya dari merokok kayak gitu kan, yang kecil-kecil, kemudian minum, kemudian ditawarin lah pil kayak gitu. Itu tahun SMP Bli tahun berapa waktu itu? Tahun berapa ya? 95-an. 95-an berarti ya. 96 gitu. Oke. Kurang lebihnya ya. Seperti itu ditawarin kayak gitu, kemudian akhirnya ya keterusan. Awalnya apa itu? Narkoba jenis apa? Pertama kali kalau enggak salah Nipam. Oh, Nipam. Ya, waktu itu namanya Nipam, Megadon kayak gitu. Oh, ada narkoba jenis Nipam dulu berarti. Itu jadi, semacam serbuk, suntik bukan atau? Pil. Oh, pil. Kayak Inex modelnya gitu ya. Ya, mirip seperti itu. Mirip ya? Iya. Harus. Kemudian ada juga beberapa yang sebenarnya dijual di ini sebenarnya, dijual di apotek. Kayak ada Sumadril kalau enggak salah yang namanya dulu. Di apotek dulu nih. Iya. Sekarang ada? Sekarang masih ada. Aduh. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Oke, nanti lah bahas kita soal apotek ya, saya catat dulu nih. Apotek. Oke, siap. Berarti terus. Nah, terus akhirnya setelah itu karena tapi tidak terlalu seperti kecanduan pada umumnya ya, karena makainya di hari-hari tertentu saja. Gitu. Karena kan ada tahapannya itu, ada pemakai, penyalahguna dan pecandu kan kayak gitu. Iya. Jadi waktu Niko mungkin Tiang di tahapan pengguna saja kayak gitu. Waktu SMP. Waktu SMP. Kemudian tamat SMP sekitar kelas 1 SMA itu mulai naik lagi. Tapi minum tetap itu minum ngerokok biasa ya. Kemudian dikenalin dengan namanya waktu itu sabu-sabu ya. SMA barulah kenal sabu. Kemudian cimeng kayak gitu. Cimeng ganja bersamaan ya. Ganja ya. Cimeng, kemudian inek juga kayak gitu. Zaman Nike kan. Tapi tidak terlalu tidak terlalu, artinya penggunaannya tidak terlalu kontinu terus kayak gitu. Tidak masif lah, artinya seminggu sekali gitu mungkin. Seminggu sekali gitu. Misalkan nih habis dikasih nyabu sama teman misalkan, setelah itu kita ke pantai kayak gitu. Bedanya gitu dulu, kita ke pantai, kemudian di sana kita gitar-gitaran kayak gitu sampai besoknya sampai jam 10:30 gitu udah panas kayak gitu baru pulang kayak gitu. Karena sabu kan kuat begadang ya. Di rumah juga gitu rajin kan, karena kan masih belum drop kan, masih enak gitu. Orang tua seneng kan. Tapi dia nggak tahu kan kalau kita habis pakai itu gitu. Nah kemudian cimeng juga masuk pada saat itu, tapi Tiang jujur aja Tiang tidak terlalu suka sama itu karena efeknya itu beberapa kali saya pakai, kemudian di terakhirnya itu hampir kecelakaan gitu. Jadi, cimeng atau sabunya? Cimeng. Cimeng ya. Ganja ya? Ganja ya. Setelah itu awalnya sih biasa-biasa aja kan. Kemudian di beberapa waktu terakhir yang pakai itu
setelah pakai mungkin kebanyakan kayak gitu. Hmm. Jadi pas jalan gitu tiba-tiba kayak ada helikopter jatuh kayak gitu. Lihat tiba-tiba kayak iya kayak gitu. Jadi ngerem di jalan, kemudian apa namanya orang di belakang kan terus ngedel marah-marah kayak gitu. Kemudian tiba-tiba saya lihat tronton kayak gitu mau nabrak sampai saya langsung parkir di sana. Ingat sekali itu. Berarti halusinasi maksudnya. Halusinasi masuk ya. Kayak real ya gitu lihat. Kayak real ngeliat itu. Wih itu langsung gimana ya? Tangkah dagdug langsung saya ke pinggir, kemudian menenangkan diri dulu. Setelah itu saya udah jangan lagi nyoba. Nggak mau lagi waktu itu. Tapi teman-teman itu ada aja ini apa namanya karena pergaulan ya, ada aja. Oh kalau kamu nggak mau itu ada yang mirip seperti itu. Dikasihlah waktu itu apa namanya kayak mushroom. Sekarang kan musim-musim hujan gitu. Mushroom katanya lebih parah lagi halusinasinya cuy. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita pakai tuh orang tuh kita lihat mukanya gede kayak gitu. Oh itu dah. Kadang-kadang ketawa sendiri gitu. Nah, kadang-kadang takut sendiri. Apa yang kita gitu. pikirkan langsung Iya, jadi langsung kenyataan. kayak jadi kenyataan gitu. Tapi untungnya sih nggak terlalu ini sih. Cuman sabu yang apa namanya yang rutin gitu. Dari seminggu sekali, akhirnya 2 minggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu. Semakin kerasa enaknya gitu loh. Iya. Semakin kok enak kayaknya pakai ini ya seger sekali. Tanpa mengetahui dulu kan enggak ada kayak apa namanya penyuluhan ke sekolah itu enggak ada sama sekali. Kita enggak tahu sama sekali apa namanya dampak buruk dari penggunaan itu gitu. Nah, kemudian akhirnya entah gimana teman-teman itu kan pisah gitu loh. Jadi nyari satu sama lain, dapat kita satu orang untuk urunan, tapi yang tukang belinya yang enggak ada gitu. Akhirnya mulailah mulai pisah kayak gitu. Tapi itu udah mulai masuk ke kelas 2 SMA, kemudian akhirnya ada teman ngenalin heroin. Tapi pada saat itu dia enggak bilang itu heroin. Dia cuman bilang ini loh kayak sabu juga kayak gitu. Ada uang enggak 50 gitu. Ada. Kasih uang 50 ribu waktu zaman itu ya. Kalau sekarang kira-kira 50.000, 500.000 lah gitu ya. Mungkin lah kurang lebihnya segitu. Nah, terus akhirnya saya apa namanya dicariin, kemudian balik orangnya, kemudian makainya itu memang mirip gitu loh. Kalau sabu itu kan pakai bong kayak gitu. Kalau ini enggak, dia pakai kayak aluminium foil, kemudian biasanya kan kalau draggy gitu tuh pakai uang dia dipelintir, tapi kalau kita waktu itu disuruh langsung ngirup asapnya itu. Pertama nyoba langsung muntah. Enggak ada enaknya sama sekali. Waktu pertama ya? Pertama kali. Udah gitu di minggu berikutnya lagi nyoba, saya enggak mau karena enggak suka kan. Wah, itu barang apa tuh habis pakai muntah kayak gitu. Kemudian dipaksa, enggak, kamu belum ketemu aja ininya titik enaknya gitu. Oke. Kayak si A gitu. Saya sebutlah si A ya, kayak si A itu kan enak dia habis pakai gitu. Terus saya coba lagi, akhirnya muntah lagi. Ya intinya saya enggak mau lagi pakai itu gitu. Enggak mau lagi, kemudian akhirnya ketemulah temen gitu. Dia sebenarnya barangnya sama. Saya enggak tahu pada saat itu kalau itu juga heroin gitu. Sama, kok kayaknya mirip ya, serbuk putih ya gitu. Tapi pakainya disuntik. Oh, suntik nih. Ya, disuntik. Akhirnya enggak apa-apa ini tak gitu. Enggak, ini lebih bagus lagi gini. Akhirnya saya disuntikin sama dia kan. Dulu awalnya kan enggak bisa. Kemudian disuntikin. Muntah juga lagi. Muntah juga ya, karena pusingnya. Iya, mungkin kebanyakan atau bagaimana. Untungnya enggak OD kan. Muntah, kemudian akhirnya untungnya setelah muntah itu anggaplah 4 jam 5 jamnya itu ada rasa kayak ngerokok tuh enak sekali gitu. Nah, kemudian minggu berikutnya dia datang lagi, saya mau lagi. Terus begitu terus selama sebulan lah kurang lebih. Nah, akhirnya orangnya enggak datang lagi.
Untungnya saya waktu itu kan belum kecanduan karena makainya seminggu itu satu, kadang sekali, kadang 2 kali kayak gitu. Nah, itu sudah free selama sebulanan kalau nggak salah itu. Itu udah apa namanya kembali lagi ke circle minum kayak gitu. Lalu akhirnya nggak tahu kenapa ada juga teman lain bawain itu juga lagi gitu. Mulailah terus karena udah tahu kan, langsung nggak nolak, tidak ada penolakan, langsung make. Mulai ngerasain enaknya dari setiap hari Sabtu dia ke sana, kemudian seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kemudian berawal seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Seminggu 3 kali. Kemudian waktu itu awalnya saya dikasih minta pertama-pertamanya. Pertama-tama itu gratis. Gratis saya dikasih. Gitu caranya. Dikasih saya minta gratis. Nah kemudian udah saya belum kecanduan ini. Seminggu 3 kali tapi sudah ada kayak sugesti ya namanya. Sudah ada ingatan bahwa pakai itu enak sekali. Gitu. Dia enggak datang, saya telepon. Oke. Nggak ada ini nih gini-gini. Datanglah dia baru. Ada uang nggak lagi 20 gitu. Mulai kan, ada uang nggak lagi 20 itu. Ada. Udah, pakai lagi. Begitu seterusnya. Kalau nggak salah selama 2 bulan itu. Setiap hari itu. Setiap hari pakai akhirnya. Saya punya circle sekitar 5 orang itu. Setiap hari pakai. Setiap hari. Kemudian akhirnya di hari tertentu itu orangnya nggak datang. Saya nggak tahu belinya di mana. Saya ngerasa kok badan saya nggak enak sekali, mata berair terus, badan kayak dingin, keluar keringat dingin badan kalau diselimutin gerah, gak enak sekali, tulang kayak gimana ngilu-ngilu nggak jelas, pokoknya sangat-sangat tidak enak rasanya. Terus saya minumin Bodrek waktu itu, nggak mempan. Saya minum 2 nggak mempan. Gitu. Udah bingung dah ini kenapa nih. Maunya ke dokter kan karena saya kan bingung dilihat sama orang tua kan. Udah nanti ke dokter aja gitu. Nah kebetulan saya telepon orangnya nyambung gitu. Nah dia bilang datang, dia ketawa dia. Kamu tuh udah sakau. Apa sakau? Sakit gitu. Apa sih? Saya kan nggak ngerti kan waktu itu kan. Akhirnya udah berapa kamu ada uang gitu. Berapa sih satu? 50. Ya udah ini saya kasih aja langsung 50 kan. Udah gitu karena ada banyak orang di sana, ada yang ngeluarin 20, akhirnya dia berangkat sendiri. Kemudian begitu makai langsung sembuh. Begitu nyuntik langsung sembuh. Nah, itulah awal dari ketergantungannya gitu ya. Kehancuran hidup saya lah bisa dibilang seperti itu. Nah, akhirnya mulai saat itu setiap hari saya pakai. Kemudian berarti setiap hari 50.000 beli barang itu ya? Iya. Jadi waktu itu ada yang jual 15.000 ada. Yang jual 25.000 ada. Yang jual yang umumnya itu 50.000. Nah, karena saya pakai itu kan dengan partner. Jadi saya pasti belinya yang 50.000. Oke. Akhirnya udah, kemudian pakai terus. Nah, itu sudah kelas 3 terus begitu. Kelas 3 ya. Terus berlanjut sampai ngebohongin orang tua kan, bayar ini, bayar itu gitu loh. Jadi keperluan uangnya tuh terus sangat masif. Punya pacar pun dimintain uang kayak gitu ya. Sampai akhirnya kemudian tamat saya sebenarnya udah enggak mau kuliah waktu itu, dipaksa untuk kuliah. Udah gitu kepikiran kalau kuliah kan ada lahan gitu, tak pikirkan lahan untuk minta uang gitu. Udah kuliah, daftar, kemudian ya minta uang kan, bayar ini bayar itu. Nah, kemudian setelah nyuri mulai kan, tapi di rumah kayak gitu kan, dompet ibu bapak kayak gitu, mulai kayak gitu sampai akhirnya mereka tahu. Kan, kuliah orang tua baru tahu. Iya, pada saat saya kuliah akhirnya orang tua tahu kok barang-barang hilang, uangnya sering hilang kayak gitu. Ibu saya juga kayak gitu.
Nah kemudian akhirnya ditauin saya yang ngambil, tapi dia belum tahu kalau saya tuh ketergantungan ini. Narkoba. Ya, kemudian akhirnya cuman uangnya aja, dipikirnya saya bergaul sama orang-orang yang minum kayak gitu, trek-trekan kan kayak dulu kan gitu kan. Dipikirnya kebutuhannya untuk itu. Akhirnya karena nggak ada lagi peluang untuk ini di rumah, mulailah diiniin sama teman-teman kan, udah bajumu tuh kan bagus-bagus tuh jual aja itu gini-gini. Kan waktu itu kan kayak Billabong, Quicksilver itu agak gampang jual gitu. Jadi satu baju bisa saya dapat satu paket gitu. Itulah tak jual. Akhirnya sampai habis banget, udah nggak ada lagi. Kemudian mulai dari barang-barang di rumah kayak TV yang kayak gitu. Semua jual ya? Jual semua. Sampai orang tua akhirnya kan dia berpikir, bapak, ini kenapa nih kok semua barangnya dijual gitu loh. Kemudian kok ada TIF gitu di kamar keluarga kayak gitu, tak ambil juga. Wih, sampai semua. Barang elektronik keluarga pun pokoknya apapun yang bisa dijual saya jual pada saat itu gitu. Kemudian mas-masan kayak gitu, mas-masan ibu ya jual. Karena ketergantungan setiap hari itu ya. Karena setiap hari saya harus dapat. Kalau enggak kayak kalau pernah nggak beli buntu yang manapun sako itu gimana itu? Sako itu pernah sih kayak gitu sebenarnya, tapi gimana ya, dulu saya pernah kayak gini, saya nggak dapat sama sekali, udah nggak bisa nahan, akhirnya saya kores ya. Sempat gitu. Dulu kan orang berpikir, orang yang kecanduan itu kalau biasanya disilet-silet, habis itu diminum darahnya kan kayak gitu. Sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau saya silet-silet, ada dua hal. Saya silet-silet, satu agar sakit saya tuh terfokus ke sini. Habis saya silet saya pakein garam lagi. Tak giniin, sakit kalau itu sakit. Tapi biar sakitnya tuh terfokus di sini aja gitu. Karena sako tuh nggak bisa Nah, itu yang selama ini yang dengar kan orang kalau nggak dapat tuh sakit. Nah, itu sakitnya itu bisa digambarin nggak? Kalau orang tanpa kena narkoba itu biasa kayak sakit apa gitu? Lebih parah dari sakit biasa gitu. Pokoknya aja gimana bilangnya? Kebot dari semua badan. Iya, pokoknya saya kalau iniin, mending saya pingsan gitu. Atau lebih baik saya enggak ingat daripada saya memang sakit. Benar-benar nggak bisa ditahan ya? Susah sekali. Yang paling sakit apanya? Bagian apa tubuh? Kepala? Tulang sakitnya? Jadi dia gimana ya? Bukan sakit yang gimana ya? Rasa tidak nyaman yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Makanya saya sampai saya giniin pakai silet agar semuanya ke sini. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biar orang tua tuh ngira digituin ininya, kasih dah dia uang gitu. Artinya nyari perhatian gitu ya. Nagih bunuh diri gitu, bangkes gitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi, saya pernah kalau menceritakan masalah sakit ini karena pemakaian saya udah lumayan banyak ya, mungkin udah bisa dibilang 1/4 satu kali make itu 1/4 gram, mungkin lebih. Itu rasa sakitnya kan berlipat-lipat. Nah, itu saya minta uang udah tidak dikasih, keluarga udah antipati sama saya, mau apa silahkan. Itu dan kondisi keluarga udah tahu beli. Udah tahu. Mau apa silakan gitu. Akhirnya saya minjem motor. Ini motor saya udah kegadi loh. Motor udah kegadi, minjem motor bapak adik-adik saya. Enggak dikasih kan? Takut dia diganti. Akhirnya itu saya tusuk semua motornya, saking kesel kan. Tusuk. Ban motornya? Iya. Karena enggak dikasih itu. Karena enggak dikasih, saya tusuk. Meledak tuar. Nah, ban mobil. Apa beli pakai tusuk? Gini, pisau yang kalau pengiris itu loh, pengiris. Gila. Mau keplok langsung meledak. Untungnya waktu itu pas nusuk ban mobil tuh enggak
mungkin bayunya cenik gitu. Nusuk enggak sampai tembus. Gitu. Bingung juga kan, udah tak putarin rumah mungkin ada puluhan kali itu. Udah kayak orang gila. Kok yang gila berarti ya? Terus tak lihat ada baygon. Baygon. Iya. Ngambil saya yang penting tujuan saya waktu itu pokoknya saya biar gimana caranya biar nggak sadar. Udah saya minum baygon 1/4 gelas, geret. Mungkin enggak sampai 1/4 sih masuknya, mungkin kan saya geret langsung udah itu saya buang langsung gelasnya, blang. Mungkin saya pokoknya ingatnya itu orang ribut. Udah gitu udah enggak ingat apa saya. Ingat berikutnya udah diselang ini. Udah diselang di rumah sakit. Di rumah sakit. Oh, gila. Berarti Agat beli selamat dong. Kan orang biasanya minum baygon langsung dead kan. Itu dah. Berarti masih widinya masih inilah. No selamat teh widi berarti ya. Oke. Terus habis itu? Habis itu ditauin kan, akhirnya saya dibawa ke RSJ Bangli. RSJ Bangli. Ya. Jadi di sana kan ada juga untuk penanganan nafsa. Akhirnya saya di sana berobat. Ternyata di sana saya ketemu banyak sekali orang, teman-teman, maksudnya teman-teman pemakai sesama juga, pemakai. Sesama pemakai gitu loh. Ada sekitar 10 orangan di sana. 10 orang dulu. Ya, 10 Okay. orang di sana. Di sana saya 2 bulan terapi rehabilitasi di sana. Tapi di sana kan rehabilitasi medis saja. Jadi saya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi medis itu kita cuman dicek sehat, minum obat, tidur. Habis itu beraktivitas apa kayak yang kita mau. Gitu aja setiap hari gitu. Tidak ada semacam ngasih sesi atau pencerahan atau bagaimana kayak gitu. Nah, akhirnya setelah 2 bulan saya akhirnya udah keluar dari sana. Kemudian orang tua kan senang, dikiranya wah udah sembuh nih anak saya nih gitu. Okay. Teman-teman di sana juga nyambut, sekarang gemuk kamu gini bagus gini. Jangan lagi gitu-gitu ya, gini. Nah, ternyata awal-awalnya itu di seminggu pertama masih bisa gitu. Bisa nggak pakai? Nggak pakai, minum kayak gitu ya. Akhirnya terulang lagi kayak gitu. Terulang lagi. Penyebab terulangnya itu gimana? Ditelepon sama teman. Ditelepon sama teman baru kan? Teman baru ya yang kenal di sana kan. Yang kenal di rumah sakit jiwa. Iya. Di sana juga karena ada pecandu dia saling sharing. Iya. Ini sayang ini gini efeknya enak banget gitu. Bahkan di sana pun juga kita kadang-kadang lari. Lari? Misalnya gini. Kita kan di sana di kantin bisa ngambil. Ngambil apa? Ngambil misalkan rokok kayak gitu. Ngambil 1 slot. Oke. Misalkan berapa orang gitu. Kemudian kita keluar nih semua 10 orang. Set. Habis itu nanti 2 orang tuh hilang dah. Dia naik bemo berangkat ke Denpasar. Nah, kita yang 8 orang ini masuk lagi. Kan satpam enggak terlalu memperhatikan. Gitu. Nanti kita udah ini udah sore datang dah mereka. Datang mereka make. Iya. Dia nyari barang itu. Iya. Makainya di rumah sakit. Di rumah sakit. Wih. Ada aja pokoknya akalnya tuh. Berarti waktu beli di rumah sakit dulu 2 bulan itu make juga. Make. Tapi enggak setiap hari kan. Iya. Paling setiap seminggu gitu sekali gitu. Kita sebut kangen gitu. Akhirnya ketahuan kan bapak kesana, kok belanjanya nggak masuk akal gitu. Akhirnya nggak dikasih lagi ngambil rokok, karena rokok yang paling gampang dijual. Minjem uang nggak dikasih. Nggak habis akal, bir kita ambil. Bir setengah kerat. Akhirnya jual di luar. Gitu. Berarti ngambilnya di kantin rumah sakit, jual di luar. Untuk beli barang itu. Ketika semua sudah ketahuan, tidak diperbolehkan lagi. Ngambil apapun nggak dikasih, dibatasi. Setiap hari harus habisnya cuma sekian aja. Oke. Nggak, kita tidak habis akal. Siapa punya celana Lea? Siapa punya baju gini, Quicksilver? Siapa punya gini? Udah, akhirnya itu dikumpulin.
Oh. Yang lari dia langsung jual, langsung beli gitu. Oh, oke. Ya itulah kehidupan di sana seperti itu. Sekarang apakah sekarang nggak tahu ya, masih apa nggak gitu ya? Apanya? Kayak gitu di rumah sakit jiwa. Saya rasa sih sekarang udah lebih ini ya. Kalau zaman itu ya waktu itu Zaman kan itu tahun berapa berarti ya? tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. 2000-an ya berarti ya. 2000-an. Oke. Jadi waktu itu kalau menurut saya ya waktu itu di sana nggak ada konselor. Oh. Memang ada psikiater, tapi mereka kan terbatas. Mereka juga harus nanganin orang yang gila-gila kayak gitu kan di sana kayak gitu. Jadi kurangnya sumber daya mungkin di sana. Jadi yang berperan justru cuman perawat. Jadi pagi nyuntik, ngasih obat itu aja. Jadi kita ketemu dokter tuh cuman seminggu tuh cuman sekali kayak gitu. Nah berkembang kemudian setelah datang kan saya pakai lagi itu begitu terus terulang terus masuk lagi akhirnya sana. Oh, lagi masuk? Dua kali saya masuk di sana. Rumah sakit jiwa Iya, masuk lagi. 2 kali saya masuk di sana. Nah kemudian keluar mungkin orang tua udah ini ya udah dia udah pasrah dah udah. Ya udah mau kamu gimana pun ya terserah dah gitu. Udah orang tua juga udah bisa-bisan kan. Iya. Semua udah ini. Dulu saya pernah punya Kongo, Vespa Kongo. Oke. Itu saya gade 400.000. Wush, 400.000 zaman itu. 400.000. Dan 400.000 itu sedikit juga walaupun zaman itu gitu loh. Oh. Harusnya saya iya, bisa dapat 1 juta kayak gitu. Tapi gini, sampai sekarang pun saya kadang-kadang kalau ingat ya, ada memang beberapa teman yang memanfaatkan situasi saya gitu loh. Oh. Saya kan ditauin di sana udah terkenal lah. Udah kecanduan kayak gitu. Jadi ditekan ini mungkin. Bisa mungkin. Misalkan saya jual jam misalkan nih. Bubut tawar, gue sangat butuh duit sangat gitu. butuh uang tuh gitu. Oke. Ya kayak gitu dah. Dibelet-beletin gitu loh. Oke. Yang harusnya harganya segini kamu butuh duit segini, Iya, saya mau gitu. Iya. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya karena saya anggaplah udah kayak kebuang itu dari rumah. Saya juga enggak bisa main ke tempat si A, si B, si C kayak gitu kan karena kan setiap saya main ke tempat temen orang tuanya kan udah warning kan jangan main sama dia gini kayak gitu. Akhirnya saya di lingkungan saya sendiri saya enggak punya teman. Bukan enggak punya teman maksudnya saya yang enggak enak sendiri gitu main ke sana. Padahal teman-teman sebenarnya support pingin narik saya lagi kembali ke sana gitu loh. Tapi karena kecanduan yang mungkin terlalu parah atau bagaimana gitu. Akhirnya saya keluar ya di luar itulah saya akhirnya ya diajarin sama temen sih akhirnya kan ya melakukan hal-hal yang enggak etis. Maksudnya keluar dari rumah? Iya, keluar dari rumah. Tidurnya di mana, Bli? Tidur di terminal saya tidur. Terminal Batu Bulan itu. Oh iya. Kemudian jam 8 tuh dijemput saya sama teman gitu. Terus nyari duit barang kan perlu nih. Gimana cara nyari duitnya? Ya itu dah mencuri kayak gitu. Mencuri? Iya. Di mana beli mencuri? Curi helm kayak gitu. Oh. Nyuri helm-helm di pinggir-pinggir jalan itu ya. Dijual lalu jual kayak gitu. Pernah ketahuan katanya beli ya dulu ya? Pernah. Gimana itu ceritanya? Di masa saya pernah juga. Nah, gimana itu ceritanya? Karena ini kan waktu itu saya saya lihat ada helm mau ke tempat teman. Kemudian saya ambil, saya enggak tahu kalau di atas itu ada orang gitu loh. Oh. Jadi dia teriak keras sekali maling gitu. Saya kan kaget. Saya kaget langsung jalan ditabrak dari belakang sama orang. Cedak. Langsung jatuh. Habis deh sekarang itu tak pikir. Di Kesiman katanya? Iya, di Kesiman. Di Kesiman ya. Habis itu awalnya mau dibantuin. Dikiranya saya tabrakan biasa. Nah, ketika datang yang punya helm, maling. Langsung semua mukul. Dikeroyok. Iya. Sampai dikeroyok. Dikeroyok banyak orang ya? Banyak orang itu. Sampai yang nabrak saya juga ikut mukul waktu itu. Dipukul, apa. Untungnya waktu itu juga Widi masih gini ya sama sampai saya. Mau lebam ya pasti. Iya, untung saya lawan lah dikit-dikit kalau enggak gitu hancur benar-benar ini.
Terus akhirnya ada orang tuh sampai sekarang saya berterima kasih sekali sama orang itu. Ingat saya dia naik GL Pro kalau nggak salah. Gus naik cepet gitu. Masih dikejar masa ini. Naik saya. Dalam kondisi dikeroyok itu Iya. beli. Saya langsung kan lagi lari, lagi saya lagi saya lawan kayak gini. Saya lempar pakai apa yang ada, balok, kayak helm kayak Kemudian ada orang bawa motor itu. ya, motor itu nyelamatin saya. Beli Gus naik. Naik saya habis itu gini dia ke polsek langsung ya biar aman ya gitu. Wah. Jadi lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau gitu terus? Enggak usah dah, bawa saya ke Cubung aja. Di sana ada saudara saya, rumah saya di sana. Saya gituin padahal enggak dari sana kan gitu. Minta tolong sekali nih minta tolong. Mau saya dianterin sampai sana. Kemudian turun saya di depan gang teman saya itu. Udah dia balik, saya terima kasih sekali sama dia. Kemudian waktu itu yang untung ada temen gitu loh. Saya minta tolong, saya bilang kronologisnya kayak gini. Akhirnya dia yang ke sana. Ke tempat saya di masa itu. Nah, kemudian helm yang saya ambil tuh kan waktu itu apa ya? KYT apa namanya ya? Helm saya Ing, pokoknya lebih bagus gitu. Akhirnya helm saya dikasih ke dia. Dianya mau gitu, karena lebih bagus kan dikasih. Untungnya dia mau. Nah, yang jadi masalah sama saya yang nabrak saya. Akhirnya diginiin, ya udah, ayo selesaikan secara baik-baik. Kita kan sama-sama Bali gini. Dicarilah saya, kemudian sama motor, dibalikin sambil sandal saya. Sekarang kamu udah urusan berdua dah gimana? Udah saya ganti kerusakannya dia gitu. Udah. Itu hari paling sial dalam hidup saya. Kemudian saya jemput teman. Kan ini udah lebam nih. Kenapa tuh mukamu? Ya berantem sama bapakku. Saya bilang kayak gitu kan. Karena kalau saya bilang dikeroyok, dia kan jadi shock. Dia jadi mau diajak kerja gitu kan jadi down dia gitu. Saya bilang lah ribut sama bapak gitu. Ayo cepat gitu. Nyari dah berdua. Udah tinggal saya nyari lagi satu helm aja kalau enggak salah. Ben nyari? Ya. Kondisi gitu? Udah kondisi gitu. Lagi ya, nyari helm? Iya. Karena saya kan sore harus dapat lagi saya. Kayak makan gila. Gitu. Dalam udah kondisi habis dikeroyok itu masih lagi? Iya. Fuck. Gila. Saya cari saya terakhir kurang lagi satu helm. Ini di Jalan Pelawo tempatnya. Di sana teman saya, itu ada lagi satu, udah beres lah. Saya nunggu di motor, saya kan joki. Dia keluar. Nah, ada orang sembahyang. Ternyata orang sembahyang ini yang punya rumah yang di sini yang mau diambil helmnya ini. Gitu. Nah, saya udah kasih tanda kan, tin saya gituin. Udah kedulu dipotong sama dia talinya, potong, terus akhirnya orang ini yang sembahyang ini kan datang, langsung, wah maling gitu, diginiin dia pernah dibelat-belatin gitu loh. Udah gitu, nggak tahu gimana diginiin sama dia, akhirnya mungkin dia karena takut kena gampar gitu, teman saya bisa naik ke motor. Ngebut saya. Waktu ngebut saya nggak tahu kalau dia tuh jatuh. Jadi saya udah jalan, kan gimana kok? Kok nggak ada suaranya nih? Baru lihat, nggak ada orangnya. Udah dikejar massa di timur tuh. Udah dia lari sendiri gini. Waduh gitu. Ini dalam hati ini gejolak, kalau enggak dijemput mati dah orang nih. Pas lagi di depan Banjar apa namanya tuh ya, Klandis itu orang rapat, pemuda-mudi itu sedang rapat. Dia udah lari, saya lihat udahlah gitu. Kasihan juga saya kan, enggak tahu kenapa pikiran saya tak jemput dia lagi. Udah gitu, udah langsung naik, udah gitu dilempar pakai helm sama dia masanya itu kan, seret, kan dapat dia selah, meklit gitu kan, udah gitu langsung naik dia, langsung saya jalan, keluar ada orang-orang Klandis itu kan, karena kan ribut kan, gitu.
Udah gitu untung saya punya apa namanya punya pemikiran, Pak ada maling di sana, ada gitu ya. Udah di sana orang semua ke sana gitu ya. Saya jalan saya dulu. Itu memang hari sial saya banget. 1 hari 2 kali. Gale. Walaupun di kedua kalinya bukan saya gitu. Kemana beli? Nggak, sampai sekarang kan masih ada banyak yang pencuri orang itu. Berarti digade kemana itu? Ke pasar loa atau gimana? Waktu itu memang kita punya. Ada tempat tukang nada. Tukang nada. Jadi gini, pagi saya ke sana. Gini dah, bos pinjam 2 helm. Untuk waktu itu harga barangnya itu 150. Udah 150.000 satu paket. Pinjam 2 helm pagi. Jadi 2 helm itu artinya 1 paket. Jadi saya harus bayar dengan ing 2. Karena ing itu saya jual ke dia tuh 75.000 satu. Jadi dia jualnya 150 kayak gitu. Gitu dah cara saya kenapa saya bisa make terus gitu loh. Jadi pagi ke sana minjem 2 helm dikasih uang 150 ke tempat beli dulu, make baru keliling dah. Keliling sore baru balik. Gitu. Harus balik dengan ngembaliin uang yang dipinjam pagi tadi sama untuk pakaian sore gitu. Harus dapat itu. Pagi sore berarti makanya. Pagi sore. Wih. Kalau ada uang ya pagi siang sore. Tergantung keuangan, tapi pagi sore itu harus. Pagi sore harus. Gila. Berarti cari duitnya dengan curi helm aja dulu beli ya? Dan selain yang itu lain pernah. Jamret juga pernah. Jamret pernah? Di mana beli? Itu di Kuta sama teman. Di Kuta. Iya, di Kuta. Biasanya bule ini saya gininya kan. Bule-bule itu ya. Ya gimana ya tak bilang ya. Kalau sudah kecanduan itu kayaknya segala hal yang bisa menghasilkan uang itu pasti saya lakukan. Kasarnya begini. Kalau misalkan saya bisa menjual diri saya jual. Untungnya saya lahir cowok kan. Iya. Jadi begitu. Ya. Karena saya banyak punya teman-teman cewek yang seperti itu juga. Jadi lebih gampang mereka nyari uang gitu loh. Oke. Nah terus sampai akhirnya beli bisa berhenti itu gimana? Karena udah hidup di jalan itu terus-terusan gimana kemudian? Sempat di waktu berbuat kriminal itu sempat nggak berurusan dengan polisi? Sempat. Itu karena apa? Di mana itu? Di kejadian apa itu? Waktu itu sama juga kasusnya kayak gitu juga. Kriminal apa itu? Kriminal ngambil helm juga. Ngambil helm sampai ketangkap. Akhirnya dibawa ke polsek, salah satu polsek. Kemudian untungnya bapak masih ini kan diurus. Oke. Kalau ke polsek udah berkali-kali saya. Ke polsek udah berkali-kali. Kadang-kadang dulu pernah di depan rumah tuh langsung diambil aja, dibawa ke polsek. Kayak gitu. Setiap berurusan dengan polisi lolos dengan. Untungnya karena nggak ada barang bukti waktu itu. Oke. Itu yang membuat ya saya sebut sih untung gitu loh. Waktu itu. Sering sekali. Ada 3-4 kali saya berurusan sama itu. Polisi ya. Tapi tidak pernah dimasuk penjara, nggak pernah? Nah, yang waktu di Sukawati kalau nggak salah ya, itu hampir. Karena saya masih sisa bahan sedikit, kemudian sama jarum diambil. Wah, sekarang udah pasti diproses lah ini gitu tak pikir kan. Nggak tahu temen saya itu tiba-tiba dia nggak tahu di mana dapat silet di ininya dia dirobek pas di ininya dia nadinya itu terus dirobek sama dia. Darah kan banyak sekali tuh. Udah gitu sampai dia udah kayak mau pingsan tuh saya udah tok pak ini orang mau mati nih pak, orang mau mati. Akhirnya malam gitu udah diajak ke rumah sakit waktu itu, dijarit
Habis itu datang ke polsek kalau nggak salah. Udah keluarin aja dah biar gak cari masalah. BB-nya nggak seberapa juga gitu. Gitu saya dengar sih kayak gitu, remang-remang kayak gitu. Udah akhirnya dilepasin waktu itu. Siapa yang gini temannya Ble? Iya. Oh. Enggak tahu mungkin dia lagi sako mungkin. Iya. Nah, dalam hal konteks mengguna narkoba ini sempat nggak ketangkap? Kalau ketangkap sampai di ini pernah, sampai di kepolisian aja pernah. Polisian tidak sampai pengadilan gitu. Pokoknya ada yang ngurus gitulah intinya. Ada yang diurus, ada yang juga memang kayak misalkan BB-nya itu cuman cair kayak gitu. Itu kan enggak kuat. Oke. Maksudnya ini kan konteksnya dulu Beli ya. Jadi kita bicara oknum lah itu. Mungkin kalau di polisian tuh ngurus itu dalam konteks membayar agar diloloskan gitu kan. Yeah. Berapa bayaran kalau boleh? Dulu kan konteksnya sekarang bisa jadi beda kan gitu. Berapa ya dulu ya? Kalau ratusan juta atau puluhan? Sampai. Oh enggak. Kalau teman saya mungkin nyampe ya segitu. Kalau saya dulu kan ya paling sekitar 20 atau berapa. 20 jutaan gitu ya. Nah, kasusnya juga kan bukan kasus ini. Iya. Kalau dia misalkan memang murni narkoba kayak gitu, mungkin minimal 50 harus keluar itu. Minimal itu. Nah, yang Beli make itu dalam, kan Beli bilang tadi dari sampai sabu, terus kemudian apa aja yang Beli pernah paling yang lain? Heroin, putau, kan gitu aja dulu. Iya, heroin Inek. Sama putau. Inek juga ya. Inek juga. Ya. Heroin juga. Heroin. Terakhir tuh udah heroin dah. Putau itu. Yang putau itu heroin ya? Itu dah yang bikin nyangkla. Yang paling parah itu heroin ya? Kalau menurut saya ya. Oke. Itu yang paling ini. Keras. Paling keras sekali. Karena efek candunya ya. Jadi saya kan diajarin gini, kalau kecanduan itu kan penyakit menyerang 4 aspek, fisik, mental, emosional, spiritual, kan kayak gitu. Itu yang diserang. Jadi kalau heroin ini, semua aspek ini benar-benar diserang gitu loh, dengan sangat keras. Ya kalau misalkan kecanduan lain, misalkan kayak kecanduan sabu misalkan. Sabu gitu. Ya, sama seperti itu, tapi nyerang ke fisiknya dia enggak terlalu. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan seandainya dengan situasi sekarang, dengan sekitar berapa ya, 66 ribuan lebih ya mungkin ya orang udah di Bali ya, udah make ya. Mungkin ya kurang lebih. Datanya 66 ribu yang make apa nih, narkoba? Iya, narkoba. Segala jenis narkoba ya gitu ya. Anggaplah narkoba. Gitu. Anggaplah kalau narkoba pasti sabu yang lebih dominan. Sabu dominan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini terjadi pada putau, pada heroin. 66 ribu itu, misalnya gini, 10 yang make, itu 7 yang pasti jadi. Jadi itu gimana? Keterusan. Oh. Karena itu efek fisik itu. 70%. Iya. Karena faktor fisiknya itu yang bikin gini ya, ketergantungan dia ya. Oke. Nah itu kemudian sampai beli gini gimana ceritanya sampai bisa putus itu? Jadi dulu sempet ini ya kena terakhir saya waktu itu di Polsek Kota kalau nggak salah. Polsek Kota sempat kena. Terus kena karena narkoba, pakai narkobanya tuh kriminal. Bukan, ada kriminal. Oh kriminal, oke. Terus bapak saya kan udah kayak, gimana nih, jadi setengah keluarga tuh nyuruh, udah biarin aja dia, lanjutin aja, kalau terus diurusin manja. Kalau bahasa Balinya kan nyanan dag-dag lah celeng mati gitu loh. Itu kalau saudara yang lain ngasih ini masukan ke bapak saya gitu loh. Karena dari kemarin ini kan terus dibantu, akhirnya lagi dibantu dan itu sampai puluhan kali seperti itu gitu. Nah kemudian tahu kenapa saya diginiin,
kamu tak urus tapi kamu harus mau rehab di Yakeba ya gitu. Saya nggak tahu Yakeba itu apa gitu. Ya tak gituin aja. Daripada saya lanjut gitu loh. Karena di polsek pun saya bisa pakai. Oh ya? Iya. Oh. Apalagi di polsek, lapas. di penjara polseknya? Iya. Kerja pasti cara masuk barang itu gimana? Jadi dulu awalnya sebelum saya tuh udah ada juga pecandu lain yang masuk. Kemudian setelah saya ada lagi. Dari kunjungan? Enggak, maksudnya dia masuk bareng-bareng sama saya. Jadi ada dua orang lagi yang masuk sama-sama pecandu kayak gitu. Nah kemudian 2 orang ini kebetulan dia orang dari Kampung Flores. Oke. Basisnya. Nah kemudian kan udah lama nih gini. Mungkin udah Sako udah pada hilang karena di penjara udah bau udah gitu. Akhirnya dia yang ngasih tahu, pakai yuk sekali-sekali yuk gitu. Ngawur aja kamu gini. Ya, kalau ada mau enggak kamu? Kalau ada maulah, tak gituin kan. Tak pikir bercanda gitu. Karena kondisinya di penjara polsek. Ternyata besoknya itu dibesuk sama adiknya. Kemudian udah selesai semua. Sini. Ngapain? Udah, saya di nasinya itu di kakoh gini. Oh, ternyata ada di sana. Oh, diselipkan di dalam nasi bungkus. Di dalam nasi. Nggak ketahuan ya di polisi. Nah, waktu itu mungkin kan belum ada alat secanggih sekarang ya. Oke. Apalagi makanan mungkin mereka nggak kepikir sampai ke sana dulu. Akhirnya udah set barang sepaket plus jarum. Dah, oke. Gila, pokoknya pengguna, pengedar, pecandu narkoba itu segala cara ya. Yeah. Bahkan sampai di dalam vagina kan ada kasusnya kan. Baru ini kan dalam vagina wanita diselipkan. Geleng. Kalau cowok di pantat. Di pantat ya? Ya, makanya sekarang kan kalau di lapastik atau di kerobokan itu yang besuk itu kan ditelanjangin bulat. Oh. Kemudian harus nungging kayak gitu, dilihat ada pantatnya kayak gitu. Makanya saya enggak pernah mau besuk-besuk kayak gitu karena ribetnya kayak gitu. Ribetnya. Iya. Kecuali kalau dengan oknum bayar sang misi gitu-gitu kan lah. Itu rahasia umum kan itu kan. Gila. Gitulah akibat kalau kita nyoba dan kecanduan narkoba, begitulah beliau. Jadi hidupnya semeton Sami ini akan seperti beli Brooklyn ini dulu begitu gitu. Nah kemudian ditawari di Yakeba ini apa? Yayasan Kesehatan Bali. Berarti ini memang khusus yayasan untuk rehabilitasi atau apa ini dulu nih? Awalnya memang khusus mereka untuk rehabilitasi. Oh, bagi yang pecandu ya. Rehabilitasi narkoba. Kemudian dia menggunakan metode subsidi silang. Kalau yang punya dia bayar. Kalau yang nggak punya gratis. Oke. Nah akhirnya saya dibawa ke Lalang Linggah namanya. Di Tabanan. Nah di sana baru saya dapat lah kayak pembelajaran mirip-mirip psikologi kayak gitu. Mirip-mirip psikologi kayak gitu. Bagaimana kita kok awalnya bisa. Kalau dulu saya ditanya, "Kenapa kamu pakai?" "Oh, karena bapak saya gini." Blaming, nyalahin orang. Selalu kayak gitu. Siapapun nanya pasti kayak gitu. Kadang-kadang enggak ada ini pun saya akan nyari sendiri gitu. Biar ada yang bisa disalahin. Nah, kemudian di Yakeba dapat kayak arahan pembelajaran kayak gitu. Akhirnya kita mulai mengenali diri sendiri, karakter sendiri kayak gitu. Akhirnya mulai kalau kita pakai itu ya karena kita sendiri yang salah. Kenapa kita mau selain walaupun misalkan nih enggak ada informasi yang masuk, tapi paling tidak sebenarnya saya sendiri tahu efek narkoba itu sangat jelek gitu loh. Tapi karena waktu itu saya pingin biar kelihatan agak gimana di depan teman kan kayak gitu. Kan ada kan kayak gitu. Fase-fase yang seperti itu gitu loh. Remaja labil lah dibilang waktu itu kayak gitu.
Akhirnya di sana saya digembleng kayak gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit saya memahami bahwa apa yang saya lakukan adalah salah kayak gitu. Kemudian sampai datang dari sana itu saya sempat minta maaf ke orang tua kayak gitu. Hal yang tidak pernah saya lakukan kayak gitu. Minta maaf ke orang tua, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab saya kayak pakaian, piring itu harus saya yang menyelesaikan sendiri kayak gitu. Nyuci piring mulai dari hal kecil kayak gitu. Nah, itulah yang diajarkan saya di sana kayak gitu. Oke. Dengan metode Nggak, yang saya heran kok bisa dari beli setiap hari make masuk ke Yakeba langsung bisa putus itu. Nah, kebetulan gini, waktu saya ke Yakeba itu, jadi saya kan sudah di polsek dulu. Oke. Itu saya sekitar seminggu lah, itu harus pontag-panting kayak gitu. Oh, artinya menahan sakau itu, menahan sakit ya. itu. Oke. Seperti itu. Kemudian walaupun saya bilang pernah make, tapi kan enggak setiap hari. Nggak setiap hari juga. Gitu, ya. Akhirnya Oh, berarti kalau nggak setiap hari nggak dapat bisa juga berarti dengan penderitaan itu gitu ya. maksudnya gimana? Kan di polsek katanya beli nggak setiap hari bisa make. Artinya kan sakau juga kan berarti. Iya, itu dah. Jadi saya harus berjuang dengan itu gitu loh. Setiap mungkin saya bisa dibilang setiap 2 jam mandi. Setiap 2 jam mandi keramas gini. Saya gerak sendiri, pokoknya kayak orang gila gitu sendiri gitu loh. Karena biar mengalihkan rasa sakit itu kayak gitu. Berarti bisa dong tanpa make. Sebenarnya pada dasarnya maksudnya gini, kalau kita sakau kan banyak orang bilang sakau tuh enggak bakal bikin orang sampai mati gitu. Nah, itu dah. Tetapi yang jadi masalah setiap orang kan beda-beda cara menangani dirinya kayak gitu. Ada orang yang agak kenyih gitu misalkan. Oh iya. Bede-bede badung nggak bisa nahan nih. Alhamdulillah gitu. Oke. Kemudian ada juga orang yang memang benar-benar dia segini aja udah tahan terus gitu ya. Nah, biasanya ketika kita maksudnya dihadapkan dengan situasi yang misalkan kita udah komit, udah apapun yang terjadi saya harus berhenti. Nah, di sana biasanya akan lebih enak nahannya itu gitu. Nah, kalau kita dalam kondisi setiap hari udah kecanduan itu, kalau udah sakau nahan itu berapa jam biasanya sakitnya tuh keluar sampai hilang itu beli? Itu kalau saya ya 5 hari. 4 hari lah paling cepat 4 hari. Berarti selama 4 hari itu Nggak tidur. Oh bangke. Dan selama 1 bulan tidur ayam. Tidur ayam? Gimana itu? Mungkin 1 bulan lebih. Tidur ayam. Jadi misalkan nih selama kan ini udah masa sakonya udah hilang. Jadi fisiknya udah selesai kan. Sekarang ke mental emosionalnya. Nah, itu terus kadang-kadang kepikiran itu terus. Oh, kepikiran itu gitu, bener. Ya. Jadi nggak tahu kenapa juga susah sekali tidur gitu. Kalau tidur paling seret gitu sebentar udah bangun. Oh, itu dalam kondisi habis sakau itu kalau ada duit bisa jadi makai lagi kan? Bisa jadi. Oh. Bisa jadi, sangat bisa jadi. Sangat bisa jadi. Makanya orang yang bisa berhenti ini pasti karena udah habis banget. Bukan. Orang yang bisa berhenti ketika dia punya komitmen dalam dirinya. Kalau kayak saya udah habis-habisan semua. Oh, kriminal di jalan gitu ya. Ada aja maksudnya bisa aja nyari celah untuk nyari uang tuh. Oke. Berarti poinnya bukan di ada atau tidaknya duit berarti. Tapi ketika kita komitmen, kita pengen berhenti, udah dari sana kayak kita dapat kekuatan secara tidak langsung gitu. Nih Bli, ini mungkin bisa tips bagi yang sudah terlanjur kecanduan atau keluarganya yang ada mungkin atau temannya yang mungkin sudah kecanduan parah, dia sulit berhenti. Apa step pertama yang harus dia lakukan, Bli? Kira-kira? Yang pertama menurut saya dia harus berdamai dengan dirinya sendiri kan. Misalnya? Jadi dia harus menyadari kalau
dia tuh sakit, itu yang pertama. Dia itu sakit dan kecanduan gitu. Dia sakit, dia kecanduan, dan kalau itu dia teruskan, hidupnya akan lebih berantakan. Nah kemudian dia tidak mau itu berlanjut. Oke, itu harus harus ditanam sadar dulu ya, itu. Harus itu dulu. Kalau masih sama zona nyaman dengan itu ya sulit gitu ya. Harus keluar dari zona nyaman. Cara untuk mendapatkan kesadaran itu misalnya dengan rehab kah? Banyak hal, dengan rehab salah satunya. Karena di rehab kan mereka mempunyai metode-metode. Ada kayak kalau di Yakeba itu mungkin ada metode narkotik anonimus namanya kayak narkotik gitu. Anonimus kalau di sana. Dan gimana itu narkotik? Dan itu sudah digunakan di seluruh dunia. Itu metode itu gitu. Sebenarnya metodenya simpel banget gitu. Gimana? Cuman kita sharing, berbagi aja gini. Berbagi aja gini, setiap ketemu berbagi. Oke. Jadi saling menguatkan satu sama lain kayak gitu. Gitu aja. Karena kadang dengan berbagi di circle itu kita punya masalah yang nggak bisa kita tangani, tanpa kita sadari ternyata si B punya masalah yang sama tapi dia bisa nanganin, dan itu ternyata cocok juga buat kita gitu. Oke. Salah satunya sih kayak gitu. Berarti yang buntu, keluarga yang buntu silakan ke rehabilitasi ya. Bayar beli kalau rehabilitasi. Nah kalau sekarang ya, kalau sekarang saya dengarnya banyak rehabilitasi yang yang mulai muncul, tetapi kebanyakan bayar. Kebanyakan bayar. Oke. Karena masalah narkoba ini kan sekarang semakin marak, bener-bener udah di luar kendali gitu. Saya juga nggak paham kenapa bisa seperti ini. Kalau beli melihat dari pengalaman beli dulu SD, SMP, SMA, kuliah sama sekarang mana lebih parah? Oh jauh sekarang. Sekarang? Jauh. Jauh. Gila. Cuman untungnya nggak ada putau loh. Itu garis bawah saya. Untungnya sekarang narkoba yang beredar bukan putau atau heroin itu banyak ya. Ya walaupun semuanya mempunyai dampak buruk yang bisa dibilang sama lah kayak gitu. Kurang lebih. Sabu juga kan buruk juga. Iya. Yang kasus pembunuhan di Wangaya itu kan katanya bu juga itu kan. Dia. Tetapi kalau ada heroin lebih parah lagi. Oke. Seperti itu. Ganja katanya, nah ini kan menjadi debatable beli. Beli belum tidak intens ya menggunakan ganja. Kalau ganja kan katanya saya punya dulu temen yang eksis, dia ikut di legalitas ganja itu. Nah kalau menurut saya itu kan tumbuhan yang tumbuh di negara kita kan kayak gitu. Di Aceh dan kan sudah dipergunakan turun temurun kan kayak gitu ya. Nah ini kan menurut saya ya, ketika itu dikelola dengan baik, menurut saya sih nggak masalah. Nggak masalah kalau ganja. Kalau ganja ya, karena itu kan. Tapi beli bilang kan waktu pakai ganja katanya halusinasi. Memang, itu. Karena itu kan penggunaannya nggak dikontrol. Berarti waktu itu beli penggunaannya nggak dikontrol. Gitu. Kayak misalkan anggaplah bius. Bius itu kan heroin bahan dasar. Betul. Kalau nggak dikontrol, kan overdosis orang gitu loh maksudnya. Iya. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi karena SDM Indonesia juga katanya belum siap kan kalau itu dilegalkan itu. Jadi takut disalahgunakan gitu kan. Nah, kemudian berarti dibeli bisa berhentinya karena masuk di yayasan itu. Atau berhenti atau udah makai lagi kemudian Iya, seperti itu. Waktu di Yakeba pun masih makai. Iya, masih. Terus akhirnya saya berhenti ke Yakeba, kemudian saya kayak dapat hidup baru lagi, kemudian sampai saya dikirim ke Bogor selama 3 bulan itu untuk pelatihan konselor. Kemudian datang lagi ke sini. Kemudian waktu itu ada program yang nama harm reduction, pengurangan dampak buruk. Jadi pekerjaan kita itu adalah bagi-bagi, kayak ngasih jarum ke teman-teman yang make.
untuk agar mereka terhindar dari penularan HIV/AIDS kayak gitu. Oke. Nah itu saya nggak kuat di sana gitu loh. Halusinasinya muncul lagi gitu. Sugesti ya. Jadi setiap ketika ngasih kalau di jalan ketemu nggak masalah gitu. Nah ketika saya main ke kosnya misalkan nyari jarum, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri orang make kayak gitu. Waduh. Pertama, kedua, ketiga masih bisa. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Coba lagi kali ya. Itu ya. Itu yang membuat balik lagi. Iya. Nah kemudian lagi. Akhirnya ya balik gitu aja dah siklusnya lagi. Kalau siklusnya pasti muter gitu aja. Muter gitu aja. Terus akhirnya beli bisa putus itu? Jujur waktu itu karena karena memang saat itu barang tuh mahal. Semakin mahal, semakin susah didapat. Semakin susah juga. Semakin mahal, semakin susah didapat. Itu yang kedua. Kemudian karena udah berkeluarga juga kayak gitu. Jadi akhirnya saya merenung sendiri kan. Kalau terus-terusan begini nih. Kasihan anak istri. Kasihan kayak gitu. Udah akhirnya dari sana lah saya coba untuk pelan-pelan gitu. Akhirnya berhentinya pun tidak langsung stop gitu, langsung ya perlahan-lahan berarti. Bertahap berarti ya. Bertahap ya. Berarti sekarang udah nggak beli ya? Tidak. Nah, Nah, itu dah makanya kan ini gitulah kalau kita udah terlanjur kecanduan itu beli ya. Artinya benar-benar sulit berhentinya, itu sulit sekali gitu beli ya. Bahkan sangat ada sulit. Orang yang ceritakan banyak di podcast itu, Tio Pakusadewo kalau nggak salah itu. Dia di penjara pun lagi masuk kucing keluar macan katanya kan. Benar gitu ya. Benar. Karena di sana ada jualnya juga ya beli ya. Saya dulu kan pernah juga ikut program rehab. Jadi program di Akeba itu kita masuk ke dalam rehab untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman di sana. Nah, jadi banyak sekali orang yang pertama kasusnya nyuri ayam, sampai di dalam dia jadi pecandu, keluar bawa penyakit. Itu banyak sekali seperti itu. Kalau yang saya tahu aja sekitar 10 orang yang kayak gitu. Bawa penyakit maksudnya penyakit apa? Penularan HIV di sana. Karena di dalam itu hepatitis. Di LP itu pakai jarum bergantian. Jarum nggak bisa masuk LP. Nggak bisa masuk LP mereka. Padahal kita dari dulu sudah sudah berusaha advokasi agar karena kita tahu kan situasi di dalam. Tapi ya memang benar juga sih Pak Kalapas. Jadi kalau jarum dikasih masuk berarti kan semacam dia tuh mengamini orang-orang make di sana kayak gitu. Ya. Tapi kenyataannya gimana? Karena negerinya ini tergadu negeri oknum kan banyak kan makanya. Benar. Aduh, ini juga beli fenomena karena di setiap dapat info dari teman-teman klub-klub malam itu juga masih banyak jual narkoba tapi jenisnya inek. Kalau inek gimana beli? Inek. Maksudnya gimana? Itu kecanduannya efeknya tidak seperti heroin tapi tetap kecanduan itu ya kalau inek. Sebenarnya semua obat tuh berpotensi menimbulkan kecanduan sebenarnya. Kalau itu dipergunakan setiap hari gitu loh. Setiap hari. Ya. Dan obat yang bikin kecanduan tuh bukan hanya obat-obat yang kayak sabu kayak gitu. Yang lain pun bisa. Kayak obat-obat yang diresepkan dengan dokter pun kalau kita terus-terusan pakai akan kecanduan juga kayak gitu. Itu kalau kita berbicara di lingkup obat-obatan. Ya. Kalau di luar obat-obatan kayak Tajen. Ya itu kan kecanduan juga itu. Betul. Terus cewek gitu kan. Rokok kayak gitu. Nah, yang saya tertarik apotek ini berita ada bilang. Iya. Berarti sebenarnya di apotek pun ada jual narkoba. Saya sih enggak bilang narkoba. Narkoba ya. Artinya apa itu maksudnya gitu? Jadi fenomena sekarang kalau orang itu yang pakai sabu inek kayak gitu tuh
kan ada masa dropnya itu. Maksudnya setelah make Setelah make drop sekian jam gitu dia kan ngedrop kan. Oke. Nah, kadang-kadang mereka kalau untuk naikin lagi kan harus beli lagi kayak gitu. Nah, untuk itu dipakailah ada pengganti obat-obatan kayak gitu. Oh, Yang apa namanya? Yang cara kerjanya itu jenisnya itu sama. mirip gitu. Kayak misalkan nih sabu. Dia kan tipenya stimulan. Kemudian kayak yang cocok itu adalah prohiper kayak gitu. Karena dia sama-sama stimulan kayak gitu. Nah, ketika orang sabu itu dia misalkan udah ngedrop, ditembak sama prohiper, dia naik lagi gitu. Seperti itu. Kurang lebih. Itu belinya itu harus resep dokter atau enggak? Harus resep dokter. Oh, berarti kalau tanpa resep nggak boleh dikasih ke pembeli sembarangan gitu ya. Makanya saya dulu sempat bilang kok apotek juga kayak bandar gitu loh. Sempat saya dulu keras saya sempat bilang seperti itu gitu loh. Sama aja kan. Dia juga karena kan gini, untuk mendapatkan obat itu dia harus konsultasi loh ke psikiater. Dan konsultasi ke psikiater tuh enggak bisa dengan 50.000. Betul. 100.000 nggak bisa kayak gitu. Apalagi untuk dapat obat itu. Nah, kenyataannya sekarang kan banyak yang dapat itu. Nah, itu gimana? Terlebih sekarang dapat surat keterangan gini bisa diakalin kan. Misalnya kita punya teman dokter, dok, bantu saya dong. Bisa. Bisa. Gitu. Surat bisa dibeli. Iya. Kemudian ada yang pemalsuan resep juga. Karena dulu saya juga pernah melakukan itu. Oh, pernah. Jadi dulu misalnya gini. Saya ke Wangaya. Ke Wangaya kemudian mau apa namanya mau beli salah satu obat kayak gitu. Kemudian itu kan prosedurnya itu rumit gitu loh. Nah, kemudian masuk ke ruangan psikiater, pas ininya ada apa namanya minta maaf kepada dokternya dulu. Apa namanya resepnya ada, itu saya robek setengahnya. Udah tak masukin. Karena resepnya itu udah dengan stempel. Oke. Jadi saya bikin jadi dokter sendiri, nulis sendiri. Sempet lama saya kecanduan gitu, sempet dulu. Dan di apotek manapun bisa kalau bawa resep itu? Enggak bisa. Oh enggak? Cuma apotek tertentu yang bisa beli. Misalnya apotek apa? Ada. Tapi dia juga menyeleksi. Oh. Karena kadang-kadang gini, kan banyak tuh kayak kemarin ada dokter yang ketangkep kayak gitu. Ada apotek yang ketutup kayak gitu. Nah, sekarang mereka mulai apa namanya semacam mungkin kalau dokter A ngeluarin resep, dia ada kode-kodenya sendiri. Nah, saya dulu pernah pengalaman di apa namanya ya, yang di Sutoyo itu, yang murah itu apa ya? Iya. Nah, di sana saya ngeluarin resep. Kenapa nggak bisa? Ini asli loh, ini resepnya, gituin. Resepnya memang asli. Bentar dulu ya gitu. Dia ke dalam apotekernya itu. ngeluarin kayak map gini. Nah, ini kan kamu sama teman-temanmu ini yang nulis sendiri ini. Jadi mereka tahu mana yang palsu, mana yang enggak gitu. Mungkin kalau menurut saya tuh kayaknya ada kode-kode tertentu yang kita enggak tahu kan. Oke. Akhirnya enggak dapet. Oh, gitu. Berarti tidak sembarang apotek juga bisa. Dia harus memang benar-benar ini ya. Tapi ada juga apotek yang bandel-bandel gitu. Yang dia tuh apa namanya? Yang penting ada resep. Oke, gitu ya. Yang jadi masalah sekarang tuh kan banyak orang dari luar. Saya sampai ini kan saya baru setahun dari tahun kemarin nih ikut yayasan lagi. Oh, sudah nggak dia kebal lagi. Kemudian ikut lagi karena sekarang di yayasan mana beli? Namanya Gaya Dewata. Saya gabung di sana. Kemudian saya pingin juga kan sembari bekerja, pingin juga apa namanya ngelihat fenomenanya sekarang bagaimana sih. Oke. Gimana itu fenomena? Ternyata banyak sekali apa namanya orang-orang kayak tukang yang gitu tuh loh, yang sekarang nyari obat-obat apotek itu. Kemudian orang-orang dari Jawa banyak sekali datang ke sini hanya untuk cari obat. Ke Bali hanya untuk nyari obat itu? Iya, ke Bali. Berarti di Jawa tidak ada, di Bali bisa?
Wih, berarti apotek di Bali banyak yang nakal berarti ya? Mungkin seperti itu ya. Oke. Karena saya pernah waktu saya ke Jogja kemarin sebelum tahun baru itu, saya kan butuh antibiotik. Saya beli, nggak bisa saya beli di sana. Oh. Harus ada resep. Oke. Jadi ketat di sana kalau di Jawa masalah peresepan kayak gitu. Banyak sekali orang-orang ini, orang dari Banyuwangi kayak gitu, banyak sekali ke sini. Dia belinya nggak main-main. Satu kali beli itu bisa 2 pak langsung. Wih, Bawa ke Jawa. Ntar di sana dijual lagi. gila. Berarti dia apotek pun sebenarnya itu dia kalau tidak dapat barang misalnya yang narkoba yang asli misalnya yang seperti yang dia inginkan itu, berarti ini obat di apotek ini semacam penggantinya gitu loh. Kayak sekundarinya. Cuman beda gitu. merek aja gitu istilahnya gitu ya. Mungkin gini, ada yang seperti itu, ada juga yang saya katakan awal-awal saya make itu kan pakai boti gitu namanya. Kayak obat-obat kayak Rohypnol, kayak apa namanya Nipam, yang kayak gitu, Sumadril yang kayak gitu. Nah, mungkin juga apa namanya obat-obatan ini digunakan oleh orang-orang yang baru juga gitu loh. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada juga orang-orang yang untuk yang itu, untuk apa namanya yang pengen dia udah drop kemudian dia pengen apa namanya biar lebih lama efeknya kayak gitu. Biasanya jenis obatnya juga beda, harganya juga beda. Siap. Gila ya. Itu fenomena sekarang ya. Nah, tadi yang beli sempat ceritakan di sebelum kita podcast itu fenomena mafia itu. Di Bali ada mafia sampai keluarganya ditanggung. Kalau dia kalau dia nggak mau menjalani bisnis narkoba ini, dia akan nyawa terancam gitu ya. Ada yang gitu? Gimana itu? Itu saya dengar waktu saya waktu saya kerja BNN. Sempat kerja di BNN ya? Iya. Jadi sebagai konselor BNN sempat. Tapi tugasnya di Lapas Tik Bangli untuk ngebimbing. Tahun berapa itu? Di sana. Waktu 2017 apa 2018? 17-18 itu cuman setahun. 2 tahun kalau nggak salah. Oh 2 tahun. Oke. Nah saya kerja di sana, kemudian di Lapas Tik ketemu beberapa teman yang saya kenal kayak gitu. Lapas Tik itu apa beli? Lapas narkotika. Lapas narkotika. Oke. Lapas narkotika di Bali kan di Bangli. Bangli, oke. Nah, kemudian saya ketemu di sana. Dulu orangnya itu pengguna heroin. Tapi baru saya tanya, dia bilang kenanya itu 2 kilo apa 2,5 kilo gitu pokoknya. Nah ketika saya tanya, tapi ke hukuman mati kan, dia bilang cuma 14 tahun kenanya gitu. Kemudian saya coba konseling apa namanya secara pribadi, ngobrol sebagai teman kayak gitu kan. Saya kan pengennya biar cukup lah, udah 14 tahun ini pasti apa namanya ninggalin keluarga kayak gitu. Oh dia kan. udah menjalani 14 tahun? Belum. Waktu itu baru sekitar 5 tahunan. Oh oke. Tapi saya kan udah ngasih dia motivasi gitu loh. Akhirnya dia itu udah saya kaget, dia bilang gitu, nggak bisa aku lepas dari sini. Oh dia dalam kondisi di Lapas Tik pun jualan? Terus? Bukan jualan dia nggak jualan dia di sana. Dia make? Terus? Karena di sana agak ketat, sekali. Jadi dia cuma bilang gitu, saya nggak bisa lepas. Nanti saya keluar dari sini, saya pasti lagi. Lagi itu apa maksudnya? Lagi dia bakal bergelut di dunia itu. Bergelutnya itu make atau mengedar? Mengedarkan pasti. Yang pasti dia pengedar ini pengguna dan pengedar gitu. Kurir lah bisa dibilang. Kurir. Oke. Kenapa gitu? Kan gampang aja, bilang aja berhenti. Oh nggak bisa. Soalnya itu udah ada katanya menurut dia ya ini di sini itu ada kayak jaringan mafia juga dan hubungannya ke internasional juga kayak gitu. Nah, akhirnya kalau saya pikir-pikir benar juga dengan barang bukti kiloan dia vonisnya 14 tahun. Harusnya hukuman mati. Oh, kiloan ya? Kiloan itu, Gila. Yang kasus di bandara itu waktu itu. Nah terus akhirnya dia bilang kayak gitu karena gini Pak ya, apa namanya
keluarga saya udah ditanggung, saya udah diurusin di sini. Kemudian apa namanya, segala pergerakan saya, keluarga saya kemungkinan dipantau. Karena di dalam ininya mereka, percakapan mereka ada ancaman juga di sana gitu loh. Kalau dia sampai berhenti misalkan, ya dia ndak menjamin keselamatan keluarganya gitu. Berarti dia waktu dia ketangkap itu pun diurus juga oleh bandar besarnya ini. Iya. Dianggaplah bandar kecilnya di Bali Iya. kan. Sebenarnya bukan bandar, kurir. Kurir ya? Iya. Batas kurir aja ya itu. Kurir ya. Karena untuk bawa 2 kilo juga kan ndak orang juga berpikir ini ya. Berarti kurir itu nggak bisa lepas karena keluarga yang dirinya diancam juga berarti Iya. ya. Itu menurut ceritanya dia. Berarti Tapi dia waktu dia di penjara pun keluarganya diurusin juga sama. dia urusin katanya. Jadi kebutuhannya di apa namanya dikasih kayak gitu. Nggak boleh nanya siapa bos mau ini gitu. Tidak dikasih. Kasih tahu ya. Nggak berani dia. Kemungkinannya kalau analisa saya pribadi ya, dia nih kayak dijadiin apa namanya semacam Pion. bukan apa namanya, memang orang yang untuk dikorbankan gitu. Oke. Kan saya sering sekali mendengar kayak gini, misalkan nih dari Aceh turun nih satu pusu, satu truk ganja gitu. Kemudian ketangkep nih di mana misalkan, di Sumatera mana misalkan, ketangkep, heboh beritanya kan, heboh. Lagi 5 truk lolos. Oh, berarti ini dalam ketangkap ini harus sudah diskenariokan lah. Sudah diskenariokan. Artinya sistematis dan masif gitulah Iya. Artinya pihak bandar bekerja sama dengan oknum. Ya betul. Jadi pihak oknumnya ini entah kepolisian atau oknum BNN atau pemerintah lah apa ya oknum ini ya oknum. Dia minta kan oke, kalau saya kasih you dengan imbalan segini mungkin. Cuman saya harus ada target nih dari Iya, atasan nih harus bisa ngejok atau minimal 1 orang lah. Iya. Dengan barang bukti segini biar saya kelihatan kerja Ya, gitu. kurang lebih seperti itu. Kuliah kerja, oke, gini aja. Ini gue ini satu punya pion nih, ini lo tangkap ini. Gue ngomong nanti ini gitu. Nanti ini yang sisanya bebas lah. Gitu ya berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Dan Dan itulah itu yang membuat kasus tidak selesai kan? Enggak bakal selesai. Enggak bakal selesai. Karena duit politik, dari sana itu semua. duit besar itu. Besar itu. Saya kan ngomong sama temannya beli itu, kalau ada pejabat pimpinan polisi bisa kalau udah ganti aja langsung sowan itu gini. Kunci mobil, kunci rumah udah siap itu. Itu rahasia umum itu. Gila. Itulah makanya kalau memang kita tidak bisa menyetop perilaku oknum-oknum yang begitu, ya udah kita edukasi masyarakat Betul, aja lah minimal gitu. kita itu yang bisa kita Pencegahan lakukan. lah gitu loh ya. Makanya itu yang undang beli sekarang ini biar mereka tahu. Ya udah kalau kita udah kasih tahu nih yang selalu pakai ya nyengornya kan borin Iya. gitu. Betul. Ya. Nah, terus tadi beli bilang menarik juga ada tempat anak-anak SMA itu fenomena gimana itu tadi? Mungkin bisa cerita juga. Waktu menjadi konselor juga? Iya, waktu itu saya masih BNN? Bukan, waktu itu saya di Yakeba. Oh, waktu masih di Yakeba. Di Yakeba, kemudian saya rehabilitasi karena di sana ada tempat rehabilitasi juga. Kemudian saya juga dapat walaupun bukan di divisi rehabilitasi, tapi saya juga dapat jaga juga di sana gitu. Ikutlah berkontribusi gitu. Nah, kemudian ketika saya konseling salah satu klien, saya kaget banget gitu loh. Salah satu klien SMA, anak SMA. Anak SMA kelas 2. Dia udah berhenti sekolah. Sekolah di Bali ya? Iya, Oke. di Bali.
Jadi dia bilang apa namanya fenomenanya sekarang terutama di Singaraja. Boleh? Nah, nggak apa-apa. Yang penting nggak nyebut sekolahnya, yang penting daerahnya boleh lah. Jadi di sana itu katanya hampir misalkan nih ada 40 siswa itu Di satu kelas itu? hampir setengahnya itu bisa make gitu loh. Wih, gila. Itu menurut dia loh. Nah, yang make ini mereka punya grup-grupnya sendiri. Jadi misalnya satu kelas itu 40, 20 orang nih make. ya anggaplah 20 orang punya grup-grup sendiri. Grup sendiri, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, dan 5 ada orang. 5 orang kayak gitu. Nah, itu mereka akan apa namanya setiap hari apa kayak gitu. Mereka akan make kayak gitu. Kemudian ketika mereka make ada akan keluar fantasi-fantasi Seks. yang Makainya apa ini? Tingkat SMA. Kalau dia sabu. Sabu. Ya, Oke. pakainya sabu karena sabu itu kan jenis stimulan. Oke. Itu kan pasti kalau setelah apa namanya? Setelah pakai itu, bayu gede kan gitu. Nah, akhirnya udah mereka berempat kalau ini yang klien saya ini karena berempat, kebetulan 2 cewek 2 cowok, ya mereka itu di ini saling ini aja, saling tukar-tukar, enggak saling tukar kayak gitu. Kalau udah habis make kayak gitu. Oh, misalnya dia berempat nih, habis make itu. Gangbang lah istilah bahasa seksnya, gangbang. Seks rame-rame gitu. Ganti-ganti gitu ya. Kayak gitu. Kamu sama ini sekarang, ya ini udah, ya aku belum pernah sama ini kayak gitu. Oke. Terus akhirnya namanya anak SMA kan uangnya terbatas. Betul. Gitu. Jadi itu saya tanyakan, di mana kamu dapat uang sampai kamu, soalnya dia sudah di tahap kecanduan. Betul. Kalau kecanduan artinya dia udah setiap hari make gitu. Itulah yang dia bilang awalnya memang manipulasi, bilang bayar ini, tapi kan tidak cukup. Iya. Akhirnya saya juga nggak tahu kenapa idenya datang dari mana, temennya yang dijual. Temennya yang dijual? Temennya yang cewek. Cowok ini menjual temennya yang cewek. Jadi tugas mereka bagi tugas. Oke. Si cowok bertugas untuk mencari pelanggan. Mencari laki hidung belang lah. Iya, laki hidung belang. Belang gitu, yang bisa yang mau ngebayar. Temennya yang cewek ini. Iya. Oke. Udah gitu mereka nyari, dapet. Udah tinggal dianterin dah sama yang cowok ini. Misalkan ketemunya di hotel apa gitu. Oke. Udah ditungguin gitu. Udah selesai, udah dibalik mereka lagi make lagi barang gitu. Itu masih SMA ya? Masih SMA. Kelas 2. Dan itu katanya dia dari SMP, bayangin. Wah, dari SMP kayak gitu? Iya. Gila. Sampai saya itu tahun berapa waktu itu? Tahun berapa ya waktu itu ya? Sekitar 2000... tahun 2016 itu? Iya. Tadi itu dah. 2016 aja udah kayak gitu ya? Iya. Apalagi sekarang? Itu dah. Gila. Dan oknum yang bayar itu juga bukan orang biasa. Bukan orang-orang biasa? Iya. Berarti kebanyakan pejabat. Weh, pejabat? Pejabat apa ya katanya? DPR gitu ya? Oknum-oknum DPR. Sampai bupati nggak katanya? Nggak tahu saya. Pejabat lah istilahnya gitu ya. Kele. Berapa katanya beli? Dibayar dia? Dijual temannya itu? Paling satu kali kecil itu dia bilang 800. Paling kecil 800? Kecil, ya. Sekelas anak SMP. Biasanya mereka akan nawarin 2,5 sampai 3 dinego. Nego. Paling kecil lah segitu. Tapi yang paling sering itu 1,5 sampai 2 juta. Oh, satu kali main satu gitu? Kali, ya. Dengan cewek itu? Iya. Wih, gila. Seperti itu. Mucikari, udah gila gitu ya. Untuk dia dapetin barang. Iya. Berarti yang cewek dia juga make dong, berarti? Make, semua make. Oh. Gitu. Karena itu kan kebutuhannya dia untuk dapat barang. Seperti itu. Oke. Terus bukan itu aja, ada juga yang apa namanya orang yang kakek-kakek. Kakek-kakek? Anggaplah kakek-kakek. Karena umurnya udah 60 ke atas lah? 60 ke atas, 70, 65 atau 75 gitu. Jadi kalau orang dulu kan biasanya bawa arit.
Bang arak satu sloki malu, pang segar bayu ngarit. Kan itu zaman dulu kan kita. Kalau sekarang beda. Nih, ada uang 50 nih, kasih 1-2 sut, satu berapalah gitu. Biar Kakek segar. itu bilang begitu? Iya. Di mana nih, di Bali? Di Bali. Sampai saya beneran itu. Bener orangnya masih ada. Kalau mau beli tak anterin gitu dia. Di daerah mana itu beli kalau boleh tahu? Singaraja juga. Singaraja juga. Wih, gila. Oh, kalau di Singaraja saya tahu emang ada tempat kampung Iya, khusus ada memang tempat basis itu. di sana. Basisnya ya. Iya. Mungkin sama nanti nggak usah lah disebutkan. Usah ada desanya. Aduh, gila. Sampai kayak gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali kalau saya lihat. Itu beli. Saya dulu kan beli sempat kenalin Tiang waktu Tiang masih jadi media itu Astrid. Dan Tiang sempat wawancara juga sama bapaknya Astrid, Pak Dika Rejonta. Beliau dulu orang yang sangat kaya di Denpasar, usaha properti, punya hektar-hektar tanah di Bali. Sultan Denpasar lah dulu, sampai habis hartanya, sampai tinggal di rumah kontrakan. Betul. Anaknya meninggal. Dan Astrid gimana sekarang, Be? Udah almarhum juga. Udah almarhum? Iya. Pak Dikanya juga almarhum? Almarhum. Ibunya juga. Itu kata beli dalam 1 tahun empatnya itu meninggal. Kalau kakaknya ini yang udah Duluan. beberapa tahun. Oke. Kemudian awalnya bapaknya kalau nggak salah, kemudian ibunya, kemudian dia habis semua. Yang masih sisa sekarang cuman anaknya Doni. Jadi anaknya bukannya Doni udah pertama meninggal? Iya. Doni. Anaknya si masih, Doni. ya, Oke, Doni Prawira, anaknya Doni Prawira nih. Dia Oke. Itu udah saya dengar ceritanya, wih ngeri sekali. Gila, gimana dia orang kaya yang dia cerita bapaknya itu gimana sih awal mulanya, Pak? Katanya memang sengaja diincar sama bandar karena dia tauin orang kaya. Jadi bandar ini ngirim pekerja security ke rumahnya gitu. Jadi security-nya itu ngasih anaknya katanya. Security panganak kecanduan, akhirnya hartanya dihabisin gitu. Karena kalau udah kena putau heroin tuh susah sekali. Gila ya. Kalau enggak sampai habis-habisan tuh. Kecuali orang-orang bener-bener kaya 7 turunan gitu, mungkin masih bisa ya. Nggih. Kalau masih dalam kaya biasa tuh susah. Itu Pak bapaknya itu berapa kayaknya dulu tuh? Dika itu ya? Gila. Soal properti dan punya tanah hektar-hektaran di Denpasar berapa itu? Gila. Sampai habis itu. Sampai habis ya. Dan itu juga kalau dulu kita ya kalau di program itu kan semua ada namanya pertemuan Naranon. Jadi pertemuan antara orang tua yang anaknya kecanduan kayak gitu. Jadi selalu ada, maksudnya ada mentor yang apa namanya, yang meminta setiap orang tua ini harus berani melakukan tough love, cinta keras kepada anak. Nah selama itu tidak bisa dia lakukan, susah. Apa itu cinta keras itu maksudnya? Misalkan gini, demi dia, biar dia berubah, ada kasus, udah biar dia yang nanganin, tidak apa-apa. Nanti dia kan kapok sendiri kayak gitu. Oh gitu? Ya. Itu emang salah satu caranya? Caranya seperti itu. Tapi kalau yang terjadi kan kebanyakan orang tua kalau udah anaknya nangis, dia udah nggak bisa karena apa-apa. Udah perasaan pasti ya. Anak orang tua lah gitu ya. Bahkan saya punya temen ibunya yang nyariin. Ibunya yang orangnya nyariin. Masih hidup sekarang. Saking anaknya suka sakau gitu. Jadi gini, pertama saya enggak tahu ya bagaimana ibunya berpikir bisa seperti itu. Karena saking pinginnya anaknya ini sembuh, jadi dia bilang gini, kalau kamu bisa sembuh, saya kasih dah kamu setiap minggu 2 kali maki. Maksudnya? Harapannya dia gini,
Sekarang minggu pertama dikasih dua kali, minggu kedua dikasih 2 kali, minggu ketiga dikasih 1 kali. Oh. Harapannya seperti itu. Kan harapannya kan. Oke, Saking sayangnya kepada anak gitu. Oke. Nah, kemudian tapi dia tidak boleh keluar dari rumah. Nah, akhirnya ibunya sendiri yang nyariin. Yang nyariin gitu loh. Karena dia waktu itu hari ketiga tuh dia udah nggak tahan, udah sakau sekali. Ibunya, "Bu kan janji Bu mau gini dicariin sama ibunya." Itu hampir semua teman-teman juga tahu itu orangnya. Orang terkenal. Kalau sekarang ya lumayan orang inilah sukses lah dia sekarang. Sampai gitu ya. Oke lah Bli, saya kira cukup sharingnya. Semoga lah bisa menjadi renungan bagi kita semua di Bali, terutama bagi orang tua dan anak-anak muda, biar yang belum nyoba narkoba masih berpikir lah 1000 kali. Betul. Yang sampai usia sekarang ini belum berani nyentuh narkoba, jujur Bli, karena Tiang sering liputan dulu. Iya. Dengan Bli, dengan Bang Novian. Iya. Jadi dengar cerita itu teman ngajak keluar bolas cang cidot ya cang mainnya gitu. Jadi otak langsung ke sana. Iya. Saya nggak mau, nanti hidup saya kayak ini gitu. Aduh, ngeri gitu. Benar. Itu jadi mendengar cerita ini itu efeknya luar biasa loh. Makanya gila. Dulu kita bahkan ada program ini juga kan. Jadi program ke sekolah penyuluhan, kemudian ada testimonier juga. Ya. Seperti itu. Siap. Tapi saya nggak tahu seberapa efektif itu karena sekarang udah jarang saya lihat. Padahal sekarang kalau menurut saya ya sekarang itu jumlah pengguna tuh mungkin berlipat-lipat daripada zaman saya. Tetapi program untuk pengguna untuk rehabilitasi, untuk preventif kayak gitu tuh hampir nggak ada. Kalau untuk LSM ya, itu yang saya agak miris gitu loh sekarang. Ya mungkin karena cuannya gede kan, kalau pecandu supply atau demandnya berkurang nanti gue nggak bisa hidup mungkin. Oke Bli. Siap. Yang penting kita sudah membagikan hal yang memang untuk pencegahan gitu ya. Nanti terserah teman-teman lah mau bagaimana nanti. Cuman yang ngedang sen yang mulo kosong ya tahu badan gitu. Ya betul. Jangan pernah jangan pernah. Aduh, Kang Wang rokok, minum, hengken gitu. Oke Bli, makasih banyak Bli. Siap. Pokoknya sehat terus dan pokoknya sukses dimanapun Bli ini, dan Bli sudah mau share ini. Terima kasih banyak Niki. Sama-sama. Untuk Bli, karena tidak semua juga yang mau share ini kan gitu. Ya ini demi biar masyarakat terutama generasi muda biar enggak ada yang meniru lah. Betul. Siap. Artinya Bli mungkin dulu punya dosa karena kriminal. Jadi dengan Bli share begini ini mungkin artinya dihapus lah dosa. Karena orang-orang spiritual misal Pak Gede Pramo bilang, "Win, lebih baik jadi orang nakal muda daripada tua yang nakal gitu." Nah, ada itu muda yang nakal, tua yang nakal gitu kan. Iya. Itu saya cerita tadi kan. Oh gitu. Oh iya. Iya. Dulu waktu Bli make itu saya sering barang saya diincer-incer kayak gitu kan. Saya udah gitu ketika saya udah berhenti make, udah settle, udah kerja, malah dia yang make. Dulu waktu muda diajak nakal nggak mau. Bahkan sampai ada yang ketangkep kayak gitu. Oh, gila. Makanya saya bilang sekarang itu hampir di semua lapisan masyarakat. Hampir di semua lapisan masyarakat. Entah itu lurah, entah itu DPR, entah itu polisi kayak semua gitu. Ada oknum semua ada. Ya. Bukan hanya pemakai, pengedar pun ada. Ya. Di kepolisian pun ada pengedarnya. Iya. Sampai sekarang ada. Saya waktu saya tugas di Lapastik itu ada 2 orang yang mantan polisi.
Oh, mantan polisi pensiunan. Bukan, karena dia dipecat. Oh, dipecat. Yang satu pemakai, yang satu pengedar. Oke. Siap, Lih. Waduh, parah nih kalau ini. Ya, karena memang fenomenanya begitu, makanya jalan satu-satunya ya edukasi sebenarnya kan. Bagaimana sakitnya kalau kita bersentuhan hidup berdampingan dengan narkoba itu gitu. Oke lah, saya bersyukur bisa mengenal Bli Brooklyn. Teman-teman yang lain sudah cerita dulu itu bersyukur sekali Bli. Karena kalau saya nggak dengar cerita itu mungkin terpengaruh juga. Kenapa sih penasaran kan jadi? Awalnya karena itu udah penasaran. Penasaran ya? Itu. Oke Bli ya, terima kasih. Kita tutup. Om Santi.